Selamat siang semuanya. Saya Dani Triomega dan teman saya Mas Andre Andriano. Kami kali ini menjelaskan tentang konsep dasar perkembangan moral menurut Jean Piaget. Konsep perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi interpersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Apa itu interpersonal? Interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dengan orang lain. Komunikasi yang dilibatkan dua orang atau lebih. Tujuan komunikasi ini biasanya untuk sharing atau berbagi informasi, pendapat, gagasan, atau menawarkan sesuatu. Seperti itu. Teori perkembangan moral. Jean Piaget 1896 sampai 1980 menyusun teori perkembangan moralnya yang dikenal sebagai teori struktur kognitif. Apa itu struktur kognitif? Ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat melakukan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. Teori ini melihat perkembangan moral sebagai suatu hasil interaksi antara pelaksanaan aturan, pengikut, atau pembuatnya secara individual dengan kerangka jalinan aturan yang bersangkutan yang menunjukkan esensi moralitas itu. Fokus teori ini ada pada sikap, perasaan, serta kognisi dari individu terhadap perangkat aturan yang bersangkutan. Menurut Jean Piaget ada 4 tahap. Tahap yang pertama, pada anak sekitar usia 1-2 tahun, pelaksanaan peraturan masih bersifat motor activity. Belum ada kesadaran akan adanya peraturan. Semua gerakannya masih belum dibimbing oleh pikiran tentang adanya peraturan yang harus ditaatinya. Contohnya, anak tersebut belum sadar adanya peraturan. Anak tersebut akan melanggar terus peraturan yang sudah ada. Tahap kedua, pada usia sekitar 2-6 tahun, sudah mulai ada kesadaran akan adanya peraturan, namun menganggap peraturan itu bersifat suci, tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Merubah peraturan merupakan kesalahan yang besar. Dalam pelaksanaan peraturan, mereka ini masih bersifat egoistrik, berpusat pada dirinya sendiri. Apa itu egoistrik? Yaitu berkenaan dengan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Maksudnya seseorang yang egoistrik itu merasa kepentingan sendiri lebih besar daripada kepentingan sosialnya. Seperti itu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Andre. Terima kasih. Selanjutnya tahap ketiga, pada usia sekitar 7-10 tahun pelaksanaan peraturan sudah mulai bersifat sebagai aktivitas sosial. Sifat egosentrik sudah mulai ditinggalkan. Dalam tahap ini sudah ada keinginan yang kuat untuk memahami peraturan dan setia mengikuti peraturan tersebut. Sifat heteronomi mulai bergeser pada sifat otonomi. Heteronomi sendiri memiliki pengertian sikap manusia dalam bertindak dengan hanya mengikuti aturan moral. Salah satu jenis heteronomi adalah adat istiadat. Dan pengertian otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya tahap keempat, pada usia sekitar 11-12 tahun, kemampuan berpikir anak sudah mulai berkembang. Pada tahap ini sudah ada kemampuan untuk berpikir abstrak. Sudah ada kesadaran bahwa peraturan merupakan hasil kesepakatan bersama. Berpikir abstrak adalah kemampuan menemukan pemecahan masalah tanpa hadirnya objek permasalahan itu secara nyata. Tahap ini merupakan tahap kodifikasi atau tahapan pemantapan peraturan. Kodifikasi sendiri adalah proses pengubahan hukum yang ditetapkan oleh kita sendiri. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Jika ada kata-kata yang salah
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.